Ya, alhamdulillah bahwa program SKF Smart Edu untuk menghafalkan Al-Quran disambut baik dengan antusias di berbagai daerah. Bisa dilihat dari video-video testimoni yang sudah diupload di channel YouTube-nya Smart Edu. Sebetulnya ada banyak, nanti kita akan upload secara bertahap, mulai dari umum, anak-anak, usia lanjut, bahkan pondok pesantren, sekolah IT. Sekarang alhamdulillah banyak yang menggunakan metode Smart Edu, karena kelebihan yang bisa didapat adalah setiap hafalan itu akan dikunci di otak. Jadi anak udah kirim setoran hafalan, kemudian dia pindah hafalan berikutnya yang sudah distorkan itu tidak akan lupa lagi, sehingga ada keyakinan semangat untuk hafalkan 30 juz dan tidak akan lupa lagi. Ya, sekarang kita akan lanjutkan pagi ini latihan di surah Ar-Rahman. Senangnya lihat orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran dengan lebih mudah, karena setiap hafalannya itu akan bisa dikunci di otak. Jadi dia akan tahu ayat sebelumnya apa, ayat setelahnya apa. Jadi kalau istilahnya Gus Bah itu ngafalin Quran baca sudah seperti hafal Al-Fatihah. Jadi tahu nih ayat selanjutnya apa, sebelumnya apa, terjemahannya apa. Jadi semua udah di kepalanya gitu. Sampai tafsirnya pun bisa dipelajari, bahkan dihafalkan. Makanya senang sekarang banyak orang bisa dengan mudah alhamdulillah untuk hafalin Quran. Semangat untuk hafalkan 30 juz. Nah, sekarang kita akan latihan semua ayat di surah Ar-Rahman. Nanti kita akan acak, nanti berhenti di ayat keberapa, lalu kita akan lanjutkan ayatnya, lalu ayat sebelumnya apa, kemudian ayat keberapa dan terjemahannya apa. Nah, biasanya kesulitan di surat Ar-Rahman itu karena ada satu ayat yang diulang-ulang, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, kadang sulitnya itu di ayat keberapa, lalu kapan ayat itu kita lafalkan dan seterusnya. Oke, kita cek ayat dulu. Nanti berhenti di mana kita akan lanjutkan. Ya, tadi itu sebetulnya ayat yang kita baca tuh Zawata Afnan, itu adalah ayat 48. Lalu 49-nya fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, kita lanjutkannya fihima ainani tajriyan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, kalau ayat sebelumnya itu yang tadi kan kita baca zawata afnan ayat 48, ayat sebelumnya berarti 47 fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat sebelumnya lagi waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, itu ayat 46. Nah, kalau kita baca terjemahannya, mereka yang takut akan keagungan Allah akan diberikan 2 buah surga dan seterusnya. Ada pohon bercabang, mata air, kemudian buah-buah berpasangan dan seterusnya, menggambarkan tentang surga untuk mereka yang takut atas keagungan Allah. Nah, ayat sebelumnya apa? Tadi kita udah coba. Ayat sebelumnya adalah waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sebelumnya lagi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat sebelumnya lagi yatufuna bainaha wa bainaha minan. Ayat sebelumnya lagi hajihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrim. Ayat sebelumnya lagi fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat sebelumnya lagi berarti kita udah masuk di ayat 41. Bunyi ayatnya adalah yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhazu bin nawasi wal aqdam dan seterusnya. Bayangin, jadi menghafal itu ketika kita sampai di titik ayat berapa tuh langsung kebayang posisinya di mana, lanjutannya ayat apa, terjemahannya apa, semudah itu otak kita menghafal. Sekarang kita coba acak ayat lagi. Nanti berhenti di mana kita lanjutkan. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, kita lanjutkan
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Nah, kalau ayat sebelumnya apa? Tadi kalau di YouTube tuh bacaan ayatnya yursalu alaikum suwazu min narin wa nuhasun fala tantasiron. Ayat sebelumnya fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi otak kita hafal posisi ayat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ada di mana tuh langsung hafal di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ayat sebelumnya ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan dan seterusnya. Jadi semudah itu otak kita hafal. Ya alhamdulillah sekarang dengan program ini setiap orang dari anak-anak usia lanjut dewasa ya semua profesi pekerjaan sesibuk apapun ada harapan untuk jadi penghafal Al-Quran. Praktek nyata real bisa menghafalkan Al-Quran dengan setiap hafalan itu dikunci di otak, siapapun bisa. Angkatannya udah mulai banyak, yang bukti pun testimoni udah banyak. Silakan nonton channel YouTube Smart Edu ya, udah banyak testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi tadi baru mengikuti kegiatan SKF ya, Smart Kids Formula. Metode ini luar biasa pokoknya untuk menghafal Al-Quran ya. Dari mulai kita yang tidak bisa membaca Al-Quran pun bisa untuk menghafal Al-Quran. Apalagi kita yang sudah terbiasa membaca atau menghafal Al-Quran ya, ini akan lebih gampang, lebih mudah lagi untuk menghafal Al-Quran. Jadi apalagi yang menghalangi Anda untuk hafalkan Al-Quran? Ya, siapkan salah satu generasi kita, anak kita, cucu kita untuk jadi penghafal Al-Quran. Baca Quran surah Al-Fatir, Quran surah 35 ayat 32, lanjut baca ayat 33-nya ya. Bahwa penghafal Quran itu akan masuk lewat surga Aden, kemudian dipakai gelang emas, kemudian juga dipakaikan jubah sutra, naik ke surga ya, naik terus disuruh baca Quran sesuai yang dihafalkannya ketika dia hidup di dunia, yang dia baca secara tertib di dunia, kemudian baca terus mulai dari ayat pertama hingga ayat terakhir minal jinnati wan nas, masuk surga paling tinggi. Mudah-mudahan generasi berikutnya Indonesia generasi penghafal Al-Quran. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan tuh dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia biasa, disebut orang miskin biasa, tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran.